Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, yang berarti selalu berkembang dalam suatu ruang dan budaya. Perkembangan ilmu dan teknologi pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, ilmu dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Nah, Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu, apa sih itu ilmu? Jadi, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan science. Science juga berasal dari bahasa Latin, yaitu scio atau scire yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis, teori, dan dalil hukum. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan menurut Galzaba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Akhir, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam pengembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Nah, setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Zaman pra-Yunani kuno, di mana zaman ini berkisar antara 4 juta tahun sampai dengan 20.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini ditandai oleh penggunaan batu sebagai peralatan dan juga kemampuan-kemampuan masyarakat yang masih berhubungan dengan magis atau mitos-mitos tertentu. Seperti pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman dan diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind, kemudian perkembangan dalam menemukan abjad dan sistem bilangan, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, kemudian menemukan cara dalam menulis, berhitung, dan juga menyusun kalender berdasarkan sintesa abstraksi yang telah dilakukan, dan juga kemampuan dalam meramalkan suatu peristiwa. Zaman Yunani kuno, di mana Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena tidak mempercayai mitologi-mitologi dan tidak menerima lagi pengalaman berdasarkan sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, namun harus didasarkan oleh sikap uninquiring attitude atau sikap menyelidiki secara kritis. Zaman pertengahan, di mana pada zaman ini para ilmuwan merupakan para teolog, sehingga aktivitas ilmiah selalu berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Dan semboyan yang berkaitan dengan ilmu pada zaman ini adalah Ancilla Theologia atau arti agama. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan pada abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan sudah dimulai sejak zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman ini yaitu pada bidang astronomi, dan tokoh-tokohnya yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Selanjutnya yaitu zaman modern.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti halnya René Descartes, yaitu seorang yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan penemuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan penemuannya teori struggle for life, dan J.J. Thomson dengan penemuannya elektron. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ditandai dengan adanya penemuan teknologi yang canggih. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu yang mengalami kemajuan yang pesat. Melalui kajian historis, ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Nah, ilmu pengetahuan memiliki aspek fenomenal di sini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan pada masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Yang kedua yaitu objek sasaran terus-menerus dipertanyakan dengan menggunakan suatu metode atau cara tertentu. Yang ketiga yaitu adanya alasan dan motivasi mengapa objek tersebut dipertanyakan. Dan yang terakhir yaitu jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai asas pembangunan, maka dari itu kita secara sadar mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa dan negara kita. Relasi yang paling ideal antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum berjalan secara optimal, mengingat keragaman agama serta budaya di Indonesia itu sendiri. Fenomena lain menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih mudah dan realistis untuk dikembangkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari sila-sila Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dengan cara-cara yang beradab. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Teori ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersifat demokratis. Kita memiliki sikap terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Baik yang hubungannya dengan diri sendiri, antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan bangsa dan negara, maupun antara manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pluralitas nilai mengakibatkan cara pandang manusia berbeda terhadap kehidupan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemajuan iptek itu membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang, mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terus kerusakan yang diakibatkan oleh adanya kemajuan iptek mengakibatkan generasi muda menerima resiko rawan bencana, dan penggunaan benda-benda teknologi mengakibatkan peran nilai-nilai luhur tergantikan, dan juga gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Kemajuan iptek tidak hanya memberikan dampak positif,
bagi proses kemandirian dan rasa menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Apakah ilmu itu bebas dari nilai atau tidak? Nah, dari pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat yang tentunya mengandung makna yang berbeda-beda. Makna yang pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Makna yang kedua, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK. Makna yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran IPTEK ke Indonesia pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat IPTEK tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruhi dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jurusan akuntansi. Perkembangan ilmu akuntansi juga didukung oleh kemajuan teknologi khususnya dalam dunia bisnis. Perkembangan tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada di pusat-pusat perbelanjaan modern, ketika kita berhubungan dengan perbankan dan produk-produk turunannya. Teknologi yang digunakan bertujuan untuk mempermudah proses akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan. Pada skala makro, akuntansi berfungsi membantu pengambilan keputusan khususnya dalam penentuan kebijakan-kebijakan sosial yang dalam implementasinya membutuhkan alokasi anggaran yang tepat. Karena penentuan kebijakan skala makro tersebut harus dapat mengakomodasi kepentingan publik, maka akuntansi harus memberikan informasi yang netral sehingga tidak hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja yang terakomodasi. Hal tersebut merupakan penerapan sila keempat dalam Pancasila. Kemudian pelaksanaan dari kebijakan sosial yang telah diambil bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan publik secara merata dan tidak timpang balik pada wilayah maupun golongan tertentu. Nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebab, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di ruang yang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan bagi aspek kemanusiaan. Saya kagum dengan Bapak yang telah mengajar saya, karena Bapak telah memberi pembelajaran yang terbaik dan mampu meningkatkan motivasi saya. Pesan saya, jangan bosan untuk mendidik mahasiswa dan lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswi yang sulit dinasehati. Kesan-pesan saya selama melakukan pembelajaran daring pada satu semester ini dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bukan hanya teori saja namun disertai dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan meskipun pelajaran ini secara daring namun tetap kondusif. Dan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat umumnya bagi semua mahasiswa dan khususnya untuk saya sendiri. Kesan ketika mengikuti pembelajaran ini tentunya sangat menyenangkan karena bisa mengetahui materi-materi baru dan juga metode pembelajaran yang digunakannya beragam, selain menggunakan via Zoom juga menggunakan via YouTube. Pesannya yaitu untuk kita semua, semoga ilmu yang didapatnya bermanfaat dan juga lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Cukup mengesankan. Terima kasih kepada dosen pengampu
Selama KBM, alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Pesannya buat kita semua, be better than before ya. Kesan selama Bapak dosen mengajar di sini, kami merasa senang Bapak mengajar dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak ilmu yang telah kami dapat dari Bapak, dan pesannya tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, dan kelak mendapat pekerjaan dan menjadi dosen yang difavoritkan dan disenangi mahasiswa-mahasiswinya. Kesan-pesan selama proses pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila tentunya sangat menyenangkan, dan saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua mahasiswa.